Pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk mengulas perjalanan panjang Pulau Reklamasi di Teluk Jakarta yang tidak pernah henti dan sepi akan kontroversi. Kita awali dari babak baru reklamasi Teluk Jakarta. Update terkininya adalah tanggal 29 Juli 2019, Pengadilan Tata Usaha Negara telah mengeluarkan keputusan. Putusannya yaitu untuk mengabulkan secara keseluruhan gugatan dari penggugat, dalam hal ini adalah PT Taman Harapan Indah, yang artinya secara otomatis yaitu izin yang telah dicabut melalui SK Gubernur yang dikeluarkan oleh Anies Baswedan itu tidak berlaku ataupun juga dicabut. Nah, sehingga seharusnya dengan ada putusan PT UN ini, maka izin pelaksanaan pembangunan di Pulau H khususnya di area Pulau Reklamasi Teluk Jakarta ini bisa terus dijalankan. Nah, kemudian apa respon dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan? Ia mengatakan bahwa menghormati putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara ini, namun akan ada upaya hukum yang ia lakukan. Kita dengarkan selengkapnya apa saja pernyataan dari Anies Baswedan menyikapi terkait dengan putusan PT UN ini. Pemprov DKI akan konsisten terus mengusahakan semua ikhtiar legal untuk menghentikan reklamasi. Kita menghormati keputusan dari pengadilan, sekaligus juga kita menunggu petikan resminya, karena saat ini kita belum menerima petikan resminya. Sesudah kita menerima petikan resminya, kita akan melakukan respon secara hukum juga. Seakan tidak transparan dan juga pelin-pelan, sikap inilah yang ditunjukkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kita lihat dari lika-liku pencabutan izin reklamasi hingga penerbitan izin mendirikan bangunan. Ini diterbitkan oleh Anies Baswedan. Kita lihat dari 7 Juni 2018, Anies ini menyegel Pulau D, yang mana di dalamnya sudah ada 932 bangunan dengan tidak memiliki IMB. Alasannya saat itu ia menyegel karena tidak memiliki IMB. Namun kalau kita melihat dan meruntut sedikit ke belakang bahwa dari kampanyenya Anies pada saat Pilkada DKI Jakarta, ia menyebutkan bahwa secara tegas jika memang terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, ia akan menghentikan secara keseluruhan aktivitas di Pulau Reklamasi, artinya tidak memberikan izin sepenuhnya. Kemudian bergegaslah ia setelah terpilih, kemudian lakukan berbagai upaya penyegelan sebagai wujud aksi dari kampanye yang ia wujudkan secara nyata setelah terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kemudian pada 26 September 2018 ia menyatakan pada konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta bahwa secara resmi bahwa sudah ada ia terbitkan SK Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk penghentian segala macam aktivitas pembangunan di Pulau Reklamasi Teluk Jakarta. Ada 13 izin yang sudah diterbitkan oleh Anies bahwa itu tidak boleh ada aktivitas lagi. Nah, kemudian saat itu pun Anies menyatakan bahwa reklamasi ini adalah bagian dari sejarah, bukan masa depan Jakarta. Cukup mencengangkan dengan pernyataan Anies seperti ini. Kenapa mencengangkan? Karena jika kita lihat di Juni 2019, ini hal perubahan yang sangat drastis dilakukan oleh Anies bahwa ia menerbitkan izin mendirikan bangunan di Pulau D yang tadinya kalau kita lihat ini disegel sendiri oleh Anies, kemudian menerbitkan IMB. Kok bisa? Ya, alasan Anies adalah karena bangunan ini sudah menjadi milik dan juga landasan hukum yang sudah ada atas pengembang yang ada pada Pulau D, yaitu dari PT Kapuk Naga Indonesia. Yang dikatakan oleh Anies bahwa dari PT KNI ini sudah membayar denda dan pengembang ini memiliki hak untuk atas segala macam bangunan yang ada di Pulau D tersebut. Dan landasan hukum yang digunakan adalah Pergub 206 tahun 2016 yang dijadikan acuan oleh Anies sebagai landasan hukum untuk penerbitan IMB ini. Namun kalau kita lihat sebetulnya dari aturan IMB ini harusnya ada perdanya atau peraturan daerah. Sedangkan draft raperda sampai sekarang sudah dicabut oleh Anies dari pembahasan di DPRD DKI Jakarta. Artinya tidak dilanjutkan. Nah, kemudian perlu dipertanyakan mengapa IMB ini bisa terbit. Kemudian kita lihat di sini asal-usul reklamasi ini sebetulnya dari tahun 1995, yaitu Presiden Soeharto ini mengeluarkan Kepres nomor 52 mengenai reklamasi Teluk Jakarta. Artinya memang tidak serta-merta baru berapa tahun ini saja, tapi sudah lama sekali. Ini dari 95, kemudian 97 karena ada krisis moneter, kemudian reklamasi ini pun tertunda. Kemudian kita lihat lagi selanjutnya.
dari perjalanan panjang asal-usul reklamasi ini. Nah, di tahun 2008 kemudian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat menerbitkan Perpres bahwa Perpres nomor 52 tahun 95 yang sudah diterbitkan sebelumnya oleh Soeharto itu masih berlaku. Sampailah 2012 Gubernur Fauzi Bowo ini menerbitkan pergubnya, yaitu penataan ruang kawasan reklamasi, artinya lebih diatur lagi untuk reklamasi. Kemudian 2014 sampai 2016 dikeluarkan izin pelaksanaan pulau reklamasi secara berturut-turut untuk keseluruhan pulau yang ada. Nah, ini bisa Anda lihat, ini adalah 13 pulau reklamasi yang izinnya sempat dicabut oleh Anies. Atau yang juga bisa dikatakan beberapa masih berlaku sampai dengan sekarang. Karena yang berwarna merah ini A, B, kemudian E, F, H, I, J, L, M, dan K. Kemudian juga O, P, Q. Nah, ini adalah 13 pulau reklamasi yang sempat dikeluarkan dalam SK Gubernur Anies Baswedan. Itu untuk tidak boleh adanya pendirian bangunan lagi di pulau-pulau ini. Namun berdasarkan hasil PT UN bahwa Pulau H ini sudah harusnya bisa diizinkan untuk melakukan proses pembangunan kembali. Tapi katanya Anies akan melakukan banding. Kita tunggu bagaimana responnya ataupun kelanjutannya. Nah, sementara itu dari pulau reklamasi ini sebetulnya ada banyak manfaat dan juga keuntungan yang bisa didapatkan kalau dari segi kalkulasi hitung-hitungannya. Nah, ada triliunan rupiah dari proyek reklamasi dari seluruh sertifikat pulau reklamasi atas nama Pemprov DKI Jakarta. Ini yang sudah diakui ataupun sudah disepakati. Nah, kemudian kita lihat turunannya, 48% pulau reklamasi ini untuk fasilitas umum di DKI Jakarta. Kemudian 5% ini untuk tanah bagi para nelayan yang ada di kisaran Teluk Jakarta. Kemudian ini yang terpenting, 15% kontribusi tambahan dari penjualan. Jadi setiap ada penjualan di wilayah pulau reklamasi, 15% ya diperuntukkan bagi Pemprov DKI Jakarta. Tentu ini menjadi pendapatan dari Pemprov DKI Jakarta. Nah, estimasinya dari keseluruhan ini secara 10 tahun, jika dilakukan penjualan secara bertahap, maka kalkulasinya adalah bisa mencapai 158 triliun rupiah untuk Pemprov DKI Jakarta. Nah, sekarang yang perlu dipertanyakan adalah 15% ini sudah tidak bisa lagi didapat oleh Pemprov DKI Jakarta. Karena kalau kita melihat Pulau D, ini sudah diterbitkan IMB-nya oleh Anies Baswedan. Karena acuannya untuk bisa mendapatkan 15% ini hanya dari Raperda ataupun juga Perda yang harusnya sudah bisa disepakati. Tapi kalau Perdanya belum ada, berarti tidak bisa bahwa IMB itu untuk diterbitkan dan juga 15% ini untuk masuk ke kantong Pemprov DKI Jakarta. Nah, pemirsa, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah ini menilai bahwa sikap Anies terhadap kelanjutan proyek reklamasi menjadi tidak jelas. Di awal menjabat menegaskan menolak kelanjutan pembangunan, namun belakangan secara diam-diam menerbitkan IMB untuk bangunan yang sebelumnya telah disegel. Langkah Gubernur Anies Baswedan dinilai tidak transparan, sebab seharusnya ia membeberkan keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat dan juga pemerintah. Sehingga patut menyayangkan langkah gubernur yang mengesankan secara malu-malu mulai mendukung reklamasi. Harus ada ketegasan dong dari gubernur. Jangan membuat masyarakat ini bertanya-tanya. Karena jika memang akan memberikan banyak manfaat dan juga keuntungan bagi rakyat banyak, mengapa harus malu-malu? Dan pemirsa, demikianlah ulasan mengenai pulau reklamasi di babak baru ini.